Kita mainin contoh ML aja kan, kita jari dua kiri kanan. Kadang yang kalau yang nggak biasa suka ditekan arahnya kan analognya. LCD rusak macam-macam, dari retak, dari tompel. Kalau ngegaris itu biasanya karena ketekan. 7 hari ganti baru, tak ada yang lebih seru. Semua ada di satu tujuan, tempat solusi handphone impian. Nah Sobat Lucky, kemarin kita udah bahas tentang baterai kembung nih. Sekarang banyak banget yang nanyain gimana caranya biar LCD tuh nggak cepet rusak. Kita langsung aja tanya-tanya ke Bang Ibat yuk di dalam. Bang Ibat mau nanya dong. Oke, ada apa ini? Mau nanya lagi nih, banyak banget soalnya Sobat Lucky yang nanyain tentang LCD. LCD-nya pada rusak nih. LCD rusak. Ya kalau apa namanya, dari HP itu sebenarnya musuhnya cuma dua. Kalau nggak jatuh ya kena air. Intinya sih kalau LCD rusak tuh human error, kesalahan pemakai. Jatuh, kena air, ya kan macam-macam, ketindihan. Kalau anak muda biasanya suka ngegame, nonton YouTube, ketiduran. Yang namanya HP ketiduran ya bisa aja ngeblank, macam-macam. Oh ngegame gitu bisa sampai rusak LCD-nya ya? Ya bisa. Kadang-kadang kan kalau ngegame itu kita mainin contoh ML aja kan, kita jari dua kiri kanan. Kadang yang kalau yang nggak biasa suka ditekan arahnya kan analognya. Itu akhirnya HP itu pasti cacat, LCD itu lama kelamaan pasti ngeblank. Tuh kalau kayak gitu. Tapi kalau jatuh udah otomatis ada cacatnya, pecah, retak dan yang lainnya. Kalau naruh HP di dashboard tuh bisa ngerusakin LCD? Nggak boleh. Nggak boleh. Satu yang paling sering biasanya iPhone suka LCD getar. Itu kesalahannya taruh dashboard biasanya. Iya, pernah aku kayak gitu Bang. Nggak boleh itu. LCD rusak macam-macam, dari retak, dari tompel. Kalau ngegaris itu biasanya karena ketekan. Jadi nggak ada cacat di luar tapi LCD-nya garis itu ketekan. Bisa juga kena air, ngegaris juga bisa. Tapi kalau udah pecah emang udah ketahuan kan kesalahan memakai. Itu berarti tiap kesalahan tuh ada ciri-ciri kerusakan LCD-nya ya? Kayak garis tadi, itu berarti. Jadi kalau LCD mau diganti atau error itu ya satu udah nggak bisa dipencet. Touchscreen mencet sendiri biasanya kena air tadi itu, jatuh juga bisa. Ya kalau emang udah nggak nyaman ya harus diganti kalau LCD. Kalau paling fatal ya sebenarnya kalau sekedar cuman tompel, ngegaris dan yang lainnya itu kalau emang si usernya atau kita sendiri itu masih nyaman pakai ya nggak perlu diganti selagi masih bisa dipakai. Tapi kalau udah nggak bisa dipencet sama sekali ya harus diganti. Tergantung tipe dan tergantung tingkat kesulitannya per tipe karena beda-beda. Jadi yang paling lama tuh biasanya tipe HP apa? Misalnya Vivo, Oppo atau? Iya, yang model-model flagship yang harus nyeset belakangnya, bongkarnya yang agak ribet, itu mah agak susah karena bersihin lem juga. Berarti kalau flagship itu lebih lama ya pengerjaannya untuk Lebih ganti lama. LCD? Estimasi kalau untuk Android ya kurang lebih sekitar 15 sampai 40 menit lah. Bisa ditunggu jadinya ya? Bisa ditunggu. Cuman kan untuk pengeringan lemnya yang agak lama. Untuk biaya relatif tergantung tipe juga karena setiap LCD beda-beda, beda tipe, beda harga. Dari harga terendah itu untuk LCD 150 sampai ya kalau untuk yang OLED tuh macam-macam, ada yang sampai 800. Itu udah termasuk biaya pasang? Udah termasuk semua. Untuk garansi untuk di Lucky itu garansinya 1 bulan. 1 bulan? Asal tidak pecah, tidak kena air. Kalau pecah berarti kan kesalahan pemakai. Begitu juga beli handphone baru kan sama, garansinya juga seperti itu. Ada juga customer itu bilangnya ditanyain, Bu ini kena air atau jatuh karena nggak ada cacat. Kena air? Enggak Mas. Giliran dibuka ternyata dalamnya penuh air. Ada yang kayak gitu. Lagi nyuci kali itu. Betul. Nah akhirnya apa? Telepon balik, Bu ini ternyata gini-gini kena air gini-gini. Jawabannya, oh iya Mas. Kan gitu, baru nyadar.
kembali ke yang awal, sama kayak baterai. Semua kembali ke kitanya masing-masing, perawatan. Selagi LCD, intinya sih LCD itu asal nggak jatuh, nggak kena air, insya Allah aman, awet. Jadi kitanya masing-masing untuk menjaganya. Kalau Android yang standar paling 15 menit, 20 menit udah kelar. Cepet ya berarti Bang ya. Selagi masalahnya cuma di LCD, aman nggak, karena penggantian LCD itu kan nggak ada risiko ke yang lain. Dan merengget juga. Enggak. Oh berarti nggak sampai ngerusak mesin ya kalau Enggak. LCD-nya rusak tuh? Karena yang penggantian LCD itu nggak ada yang ngangkat mesin, nggak ada yang diutak-atik sama sekali. Bahkan untuk konektor, speaker dan yang lainnya itu nggak ada yang utak-atik, kecuali kalau gantinya sama frame. Frame itu yang depan, yang bagian depannya. LCD plus bezelnya itu berarti mesin yang dari awal baru dipindah ke bezel baru. Nah itu biasanya ada yang suka speakernya sember. Karena apa? Diameternya rumahnya si speaker itu nggak presisi karena bukan yang ori. Gitu. Kalau yang original langsung ke service center. Dan begitu juga kalau emang original juga, kalau emang pindah frame suka ada aja Masalahnya ya. speaker jadi sember lah karena kurang fresh. Dari segi tampilan pasti beda, kualitas gambar beda, ya kan, warna beda. Oke, paling itu aja sih ya buat kita ulik-ulik nih tentang Oke, LCD-nya nih. Mungkin Sobat Lucky nantinya bakal terjawab nih sama jawaban dari Bang Ibad. Makasih banyak Bang Ibad Oke, sebelumnya ya. sama-sama. Sampai ketemu di sesi selanjutnya Bang Ibad. Nah, tadi kita udah tanya-tanya nih sama Bang Ibad ya terkait keluhan Sobat Lucky tentang LCD. Nah, buat yang mau tanya-tanya lagi seputar keluhannya bisa langsung komen ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Biar kamu gak ketinggalan info dari review-review service dan handphone Lucky Cell. See you!